Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kembali lagi di channel Mr. Alfi Banda. Pada kesempatan kali ini, berdasarkan topik kita pada judul konten ini adalah bagaimana mendesain sebuah data yang nanti akan kita publikasikan secara terbuka atau outdoor. Ya, biasanya kita sebut dengan data-data yang dipublikasikan dengan istilah misalnya papan data dan sebagainya. Oke, kita akan menggunakan aplikasi Canva. Ya, kita tahu sendiri bahwa Canva ini sungguh terbantu sekali ya, pekerjaan kita praktis, instan, dan cukup dinamis untuk kita gunakan. Ya, seperti apa? Ya, kita langsung aja kawan-kawan, silahkan dibuka web browsernya. Oke, terserah nanti mau pakai Chrome atau Mozilla dan sebagainya. Di sini saya menggunakan web browser yang sering saya gunakan di laptop saya. Namun sebelum kita memulai untuk mendesain konten kali ini, ya bagi kawan-kawan jangan lupa yang belum subscribe, like, silahkan aktifkan tanda loncengnya hingga akan menjadi notifikasi buat kawan-kawan ketika saya mengupload konten-konten terbaru. Ya, kita langsung aja ke canva.com ya. Ini bagi kawan-kawan yang mempraktikannya lewat handphone sama saja, langsung dibuka aplikasinya. Kemudian kawan-kawan kita pilih buat desain ya. Nah, kita tentukan dulu ukuran nih. Untuk ukurannya kita akan pakai ukuran berapa ya, nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk contoh kali ini saya pakai ukuran khusus dengan ukurannya adalah 100 ya. Lebarnya 100, kemudian tingginya 75 misalnya seperti ini, dengan satuan ukurannya adalah sentimeter. Ya, kita pilih sentimeter, kemudian kita pilih buat desain baru. Nah, seperti ini kawan-kawan. Ini nanti bisa dilanjutkan ya sampai pada pencetakan, dan hasilnya tidak berbeda jauh kualitasnya dengan yang sering kawan-kawan gunakan dalam desain, misalnya Photoshop, Corel Draw ya, atau aplikasi lainnya. Oke, cuma ini saya praktikkan Canva karena memang praktis, kemudian mudah diakses tanpa install ya di laptop kita. Oke, kita akan pertama kita desain background dulu ya. Ini masih kosong ya, silakan teman-teman cari background di elemen, ketik aja ya, background. Oke, untuk lebih spesifik pencarian, kawan-kawan ini identik dengan warna apa nih untuk backgroundnya. Misalnya saya mau mencari background putih, langsung aja diketik putih biar carinya enak ya. Oke, kita langsung cari di foto. Nah, ini banyak sekali, silahkan kawan-kawan nanti memilih sesuai dengan yang dikehendaki misalnya, atau yang diinginkan lah seperti apa. Contoh saya memilih yang ini ya. Ya, kita tarik, kita ubah sesuaikan sesuai ukuran layar ya. Kita lepas. Nah, ketika kita lepas secara full layar, secara otomatis ini akan menjadi background latar belakang. Ya, jadi kita nggak bisa geser-geser lagi ke sana kemari. Nah, untuk melepasnya gimana? Kita klik kanan. Ya, kita pilih lepas gambar dari latar belakang. Nah, ini kalau misalnya mau diganti atau mau diedit dan sebagainya, caranya seperti itu. Oke, pertama kita cari dulu, karena ini saya akan demo cara membuat desain struktur organisasi ya. Ya, kita masukkan struktur logo sekolah kita. Silahkan nanti disesuaikan. Saya demo ini adalah sekolah saya ya. Oke. Ya.
Kita beri judul, biasanya gunakan apa nih, atau mau langsung aja judul struktur organisasi, ataukah kita buat kop lembaga ya, terserah. Saya akan demo membuat kop lembaga. Oke, teks kita ambil teks yang kecil aja. Oke, kemudian teman-teman kita atur ya, kita setting jenis fontnya ya, biar tidak kelihatan tebal ya. Oke, kita posisikan ini, nanti kawan-kawan menyesuaikan dengan sekolah masing-masing ya, supaya lebih enak. Ini kita perbesar teman-teman, desainnya biar lebih mudah. Oke, nah spasinya bisa kita jarak ya, jarak barisnya ini. Untuk mengubahnya, klik dulu di daerah teks yang mau kita atur jaraknya, kemudian klik ikon jarak, di jarak baris kita tarik sedikit. Nah, begitu caranya. Oke, selanjutnya mungkin garis ya, biasanya seperti itu. Sekali lagi ini hanya contoh, kawan-kawan boleh mendesain sesuai dengan kreativitas kawan-kawan sekalian. Nah, untuk mendapatkan garis, kita ke elemen ya, di garis dan bentuk. Ini ada garis ya. Oke, kita tarik lagi ya. Oke. Nah, untuk memodifikasi garis sendiri, kawan-kawan diklik dulu garisnya seperti ini, sehingga muncul settingan seperti ini ya. Ini kalau tidak diklik tidak muncul, maka harus dipilih dulu atau diklik. Nah, di sini ada jenis-jenis yang bisa kawan-kawan pakai, jenis garis. Silahkan mau pakai yang mana. Oke, saya pakai yang standar aja seperti ini. Nah, mungkin seperti ini tampilannya, bentuk judul, kop sekolah. Kemudian kita tambahkan judul ya, ke teks, kemudian pilih teks sedikit kecil ya, biar tidak terlalu ribet editnya. Oke, seperti ini misalnya. Nah, kita tempatkan jenis fontnya. Kalau mau ganti, silahkan diubah, sesuaikan lagi sesuai yang diinginkan ya. Kita cari font yang menarik karena ini judul. Nah, oke, misalnya saya tertarik ini ya. Pastikan ini berada di tengah ya teman-teman. Untuk memastikan ada di tengah, teman-teman bisa tarik sampai muncul garis seperti ini, atau bisa supaya lebih cepat, klik ya, klik di teks lalu pilih posisi ya. Di sini sebelah kanan kita pilih tengah. Nah, kalau tengah yang ini berarti di tengah-tengah halaman kita ya, tapi ini karena saya mau posisikan di atas, saya taruh aja sembarangan. Misalnya di sini kita pilih posisi, yang di sebelah kanan kita pilih tengah. Nah, begitu juga yang ini, biar tidak, oh ini udah tengah ya. Kalau tidak aktif berarti sudah tengah, ini belum. Nah, seperti itu. Oke, jika sudah seperti ini teman-teman, sekarang kita akan memulai mendesain struktur organisasi ya. Biasanya kita menggunakan kotak segi 4
atau sejenisnya yang kita anggap menarik ya. Nah, di mana dapatnya? Kita ke elemen. Ya, di elemen ini teman-teman bisa dapat banyak sekali kotak-kotak ya. Nah, kita ketik dulu dengan kata-kata yang lebih mengarah ke sesuatu yang kita cari. Oke. Nah, saya ketik kotak misalnya, lalu kita cari dalam bentuk grafis ya. Kita cari dalam bentuk grafis ini, kita pilih grafis ya. Kemudian silahkan teman-teman pilih di sini ya. Kalau ada ya silahkan dipilih, atau coba kita cari dengan kata struktur, ada enggak? Ini harus sering rajin mencoba mencari. Nah, ini ada ya, tapi kebanyakan udah jadi. Coba kita lihat. Iya, oke. Saya kembali lagi, kita cari dalam bentuk kotak. Biar kita edit manual aja, lebih menarik. Oke, silakan teman-teman dicari mau pakai yang mana. Ini banyak sekali. Saya ambil yang cepat aja ya, nanti kawan-kawan bisa menyesuaikan. Nah, misalnya saya ambil yang ini, terus warnanya ya, warna, klik dulu, lalu di atas ini kita ada warna ya, kita klik. Nah, kawan-kawan bisa pilih, misalnya saya mau agak gelap seperti ini. Oke ya, perbesar biar menarik dan mudah editnya. Iya, kita masukkan teks dulu. Oke. Misalnya ini biasanya apa ya? Yang paling atas itu kepala sekolah misalnya. Kita posisikan seperti ini ya. Untuk warnanya juga kita kasih terang ya, ini karena latarnya gelap, saya kasih terang. Oke, seperti ini misalnya. Nah, ini teman-teman kita copy aja ya, kita gandakan, Ctrl C kemudian Ctrl V jadi 2, kita tarik ke atas ya, kemudian double klik yang di atas, klik 2 kali atau langsung aja. Nah, kita hapus, kita ganti dengan nama kepala sekolah, ini contoh aja. Oke, sekarang kita posisikan biar rapi ya. Kalau misalnya ini mau pakai foto juga silahkan, bisa ya. Oke, saya akan mendesain menggunakan foto nih ya. Kita akan menggunakan foto, saya langsung aja praktik nama kepala sekolah. Ya, untuk fontnya kita pilih jangan terlalu tebal, biar ada ruang juga untuk foto maksud saya. Oke. Nah, misalnya ini ya, kita pakai F-Lock. Saya juga pilih yang di bawah, tipe fontnya F-Lock Sense ya. Nah, ini teman-teman kita ratakan kiri kanannya ya. Kita ratakan kiri kanannya sama, lurus ya. Kemudian kita geser ke kanan sedikit ya. Silakan kalau mau diperbesar ya, diubah sesuaikan saja. Oke, di sini kita masukkan foto misalnya. Nah, gampang aja nih, masukkan foto, kita ke elemen, kita cari yang menarik ya. Ini kita keluar aja ya. Kita coba cari dengan bingkai. Nah, seperti ini teman-teman, kita pakai bulat aja ya, sesekali yang menarik seperti ini. Oke, kita perbesar sedikit. Nah, seperti itu. Tinggal ini
teman-teman kita tinggal seret aja foto kepala sekolahnya ke sini. Nah, silakan dilihat ini apakah nanti ruangnya terlalu besar. Ini teman-teman bisa perkecil sedikit ya. Caranya kita select, tarik semuanya biar sekalian ditarik ya. Kemudian kita perkecil sedikit biar nanti ada ruang buat struktur yang lain juga. Nah, kita cari posisinya ya. Oke. Selanjutnya sebelum kita lanjut, teman-teman kita gandakan dulu ya. Gandakan dulu, ini anggap aja master yang sudah kita buat. Kita gandakan menjadi 2. Kemudian kita susun dulu berdasarkan strukturnya, posisinya udah pas belum. Nah, supaya ini membantu teman-teman mengatur besar kecil daripada elemen ini. Kita blok lagi ya. Nah, supaya ini jangan terpisah, teman-teman kita kelompokkan saja. Kita kelompokkan jadi satu objek. Di kanan atas ini ada kelompokan, kita pilih kelompokan. Nah, nanti kalau saat mau edit, teman-teman bisa pisahkan kembali. Oke, kita copy menjadi 2 seperti ini. Nah, misalnya di bawah ini ada berapa kepala urusan, kita cocokkan dulu ya. Kita copy lagi, kita copy lagi. Nah, ini kan dapatnya cuma 3 nih ya, maka ini kita perkecil lagi. Objek kepala sekolahnya kita perkecil lagi. Yang ini kita select ya, kita delete dulu. Kemudian kita cocokkan lagi. Oke, copy yang baru ini, kita paste, kita cocokkan. Misalnya di bawahnya ini ada 4 kaur misalnya, 3, 4. Nah, belum dapat lagi ya nih teman-teman. Oke, ini kita perkecil lagi, kita hapus, kita perkecil lagi sampai posisinya dapat. Oke, kita copy, paste atau paste. Nah, coba kita atur rata kiri kanan, posisikan dulu, bagi ya, kita bagi kiri kanan karena ini ada 4 ya. Nah, cara copy ini teman-teman tekan tombol Alt ya sambil tarik ya. Jadi cara copy itu bisa klik di objek, Ctrl C Ctrl V, bisa seperti ini, tapi saya itu lebih enaknya gini, klik aja lalu tekan tombol Alt di keyboard lalu sambil tarik, jangan dilepas. Jadi cepat ya, kita tinggal tarik kemana aja langsung posisinya didapatkan gitu ya. Nah, ini udah dapat nih teman-teman 4 kepala urusan yang nanti masuk di struktur ya. Oke, kalau sudah seperti ini kita blok lagi, kita select ya, lalu kita posisikan, cari tengahnya di mana. Nah, seperti ini teman-teman. Ini belum dapat tengah ya, belum dapat tengah karena posisi di tengah ini belum dapat pas. Kita coba lagi. Oke, kita coba. Iya. Nah, udah dapat nih. Tinggal kita edit aja nih teman-teman. Ya, kita edit misalnya ini ya. Kita edit, kita ganti. Misalnya kita pisahkan dulu biar nanti mudah. Ya, karena tadi kita kelompokkan ya teman-teman. Oke, bisa diperbesar supaya enak ya. Kemudian kita tarik ya, kita kasih rata kiri aja nih biar teksnya mudah diratakan. Oke, sekarang kedua teks ini kita ratakan lagi dengan objek di belakang. Cara selectnya bisa tekan
satu dulu, kemudian tekan tombol shift di keyboard, jangan dilepas. Nah, sekaligus di select dua nih. Oke, misalnya seperti ini ya. Selanjutnya di sini juga kita pisahkan karena tadi lagi di blok. Kita tarik lagi, dibuat lagi yang sama teman-teman ya, kita rata kiri. Oke, atau kalau lama teman-teman ini di delete aja, kita ambil yang sudah diedit ini ya, tekan shift jangan lepas, tekan lagi kaur yang di bawah, lalu Ctrl C Ctrl V, atau bisa dengan tombol Alt. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak mengedit lagi ya, tidak karena yang awalnya ini kita sudah buat, jadi kita ambil aja dari sini. Oke, kita ganti ya. Oke, ini hanya contoh aja teman-teman, saya buat aja. Oke, kemudian yang ini juga kita pisahkan karena lagi dikelompokkan. Kita pisahkan ya, kita hapus saja teksnya, kita ambil dari sini, select dua ini dengan tombol shift Ctrl C Ctrl V, kita tarik ya, kita lepas. Sekarang kita ganti namanya. Kita ganti lagi jabatannya. Begitu juga pada, kalau ada nanti bisa kawan-kawan tambahkan lagi ya. Saya praktik ini cuma 4 bagian struktur ya. Kita copy lagi, Ctrl C Ctrl V, sama aja caranya, lalu lepas. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, menarik nih. Selanjutnya silakan nanti ditambahkan ke bawah kalau ada struktur-struktur yang lain. Nah, tinggal ini teman-teman, ini supaya jangan terpisah lagi, kita kelompokkan aja karena ini sudah final ya. Ini tinggal kita klik yang di atas saja ya, kita ambil yang ini, kita blok, Ctrl C Ctrl V. Silahkan ini mau ada struktur lagi, misalnya di bawah sini kita tambahkan ya, misalnya 1 2 ya, 3 misalnya seperti ini ya. Kita posisikan lagi ya, kita berbesar lagi teman-teman. Silakan nanti ini diganti, misalnya ini apa ya, bendahara ya, ratakan kiri. Kemudian ini apa lagi, apa ya, misalnya tahu ada 2, ini bendahara bos, contoh aja ya. Saya pisahkan biar untuk edit. Ini bendahara komite, saya contohkan aja teman-teman, nanti disesuaikan dengan struktur yang ada. Ini hanya teknik yang saya perjelaskan. Misalnya yang ini lagi pembina HW atau pembina pramuka, nanti disesuaikan. Oke, ini kita cari posisi lagi, dapat tengah, kita atur, anggap saja namanya juga sudah diubah. Ini agak ke kiri sedikit, silakan nanti disesuaikan jaraknya. Nah, selanjutnya mungkin bisa kita tarik turun sedikit biar agak jarak ya. Cari posisi tengah. Nah, itu posisi tengah sampai garis merahnya muncul. Oke, selanjutnya mungkin ke bawah kita tarik turun ya. Wali kelas, misalnya seperti itu ya. Nah,
atau wali-wali kelas, karena banyak ya. Oke, turun lagi, misalnya satu, kita ganti lagi murid, kita kasih center aja ya, kasih tengah, kita tarik agak ke bawah sedikit. Oke, posisinya mungkin seperti ini untuk desain yang saya praktikkan. Kita lihat dulu, perkecil, kita turunkan sedikit ya, kita select semua begini, pakai arah mana aja biar tidak berlari ya yang sudah disetting. Kita turun sedikit ya. Oke, kita tambah mungkin koordinasi, ini komando ya. Kita pakai garis lurus, sekarang kita tambahkan koordinasi. Copy lagi teman-teman, Ctrl C Ctrl V ya, seperti itu misalnya. Kemudian juga satu kalau ada, ini karena sekolah swasta yang saya praktikan. Oke ya, kita tulis misalnya komite sekolah ya, silakan nanti namanya ditulis. Oke ya, saya contohkan satu aja nih, misalnya seperti ini. Kita geser sedikit biar jaraknya, ini tergantung kreativitas kawan-kawan semua, jadi menariknya tergantung kreativitas kita ya. Kita lihat ini jarak terlalu jauh, kita select lagi, kita naik sedikit. Oke, kemudian yang ini juga kita select, agak turun sedikit. Nah, simple saja teman-teman, tinggal kita masukkan garisnya aja. Oke, untuk garis ke elemen seperti tadi, kalau tidak dapat ini berarti kita keluar dulu ya, ini karena lagi mencari bingkai. X kita keluar dulu. Nah teman-teman ambil di sini garis dan bentuk, ini biar lebih mudah kita edit. Oke, selanjutnya ini kita buat garis komando ke bawah dulu ya, mungkin seperti ini, terus sampai paling bawah, turun lagi ya. Nah teman-teman, kita lihat ya, ini garisnya di atas objek yang sudah kita buat, jadi kelihatannya tidak baik nih. Kita klik garis ya, kemudian kita ke posisi. Untuk garis ini kita pilih ke paling belakang. Nah seperti ini, garisnya mundur di belakang. Oke, itu tuh mengatur posisi. Sekarang garisnya kita atur lagi teman-teman. Kalau terlalu kecil garisnya, kita bisa perbesar ya, kita bisa perbesar. Caranya klik garis di kiri atas ini, gaya garis ini kita bisa naikkan sedikit teman-teman, bisa atur di sini. Oke, untuk warna silahkan saya pilih warna yang tidak berbeda jauh dengan warna yang ada biar tidak terlalu ramai. Oke, ini tinggal kita copy paste aja, Ctrl C Ctrl V. Ini kita bawa ke sini, lalu kita arahkan ke komite sekolah. Nah seperti itu, seperti tadi lagi, karena gambar garisnya menutup objek yang sudah ada. Kita klik garis, posisi mundur, mundur terus sampai mundurnya hilang ya, mundurnya kabur seperti ini. Nah kita buat garis ini menjadi garis koordinasi teman-teman. Klik di gaya garis ya, kita pilih garis putus-putus yang ini ya, atau yang ini terserah, atau yang ini juga ya, seperti itu. Oke, kemudian kita
buat garis komando ke struktur yang lain, tinggal kita copy aja yang ini di blok, Ctrl C Ctrl V, tarik ke kiri, tarik lagi ke kanan. Nah ini enak nih teman-teman, kita atur, lihat garisnya ya, lihat garis merahnya. Kalau muncul seperti ini berarti ini senternya. Oke, ini kita copy lagi, kita Ctrl V, kita tarik bawah ke sini misalnya ya, saya tarik ya. Oke, perhatikan yang di garis kiri sudah ada senternya ya, garis bayangan merah. Tinggal kita tarik yang ini aja, nah sampai dapat garis tengah seperti ini. Nah sekarang kita akan hubungkan ke urusan-urusan atau bagian-bagian yang ada 4 dan 3 di bawahnya. Oke, caranya sama lagi, copy aja biar seragam garisnya, tarik seperti ini ya. Oke, saya perbesar biar enak diedit. Kita perbesar. Oke, kita tarik aja lebih, enggak apa-apa. Kalau dia menutup begini kawan-kawan, sama seperti tadi, pilih ke paling belakang. Nah kita pindah lagi, ini kita copy paste, kita tarik lagi ke paling kanan. Nih asik nih kawan-kawan, enak ya. Lalu jangan lupa posisinya mundur paling belakang, jangan dia menutup huruf ya atau objek lain. Begitu juga dengan di atas teman-teman, silakan dilanjutkan sampai semuanya mendapat posisi, mundur lagi. Nah ini kita cari senternya. Oke. Ini lagi kita copy paste lagi, kita bawah di paling ujung ya. Nah ini belum dapat center nih, kita tarik, kita perbesar biar rapi. Kemudian ini kita copy paste lagi, kita bawa lagi ke sini. Oke, jadi deh ini struktur organisasi yang mudah ya dibuat ya, dan menarik juga. Kita bisa kreasikan lebih dari ini lagi, saya hanya contoh praktis saja. Nah seperti ini teman-teman, sudah mulai tergambar sebuah struktur organisasi ya. Nah, kemudian tinggal kita percantik aja. Mungkin foto orangnya kita masukkan. Ini sudah ada bingkai ya, jadi kita tidak perlu atur lagi jaraknya. Teman-teman tinggal ambil foto orangnya misalnya. Nah misalnya seperti ini. Oke, lalu tarik, lepas. Nah seperti ini. Tapi saya sarankan jangan foto yang dilepas latar belakang ya. Kita cari foto yang ada latar belakang aja. Saya contohkan mungkin seperti ini misalnya ya, biar kelihatan bulatannya lah. Nah seperti ini, tinggal kita cari lagi misalnya foto keduanya adalah misalnya yang ini nih. Ini saya contohkan saja ya, ini komite sekolah. Nah oke, kita tinggal tarik aja, nanti posisinya akan membentuk bulatan. Ini kelebihannya di bingkai. Oke, nah misalnya yang ini. Iya, kita cari lagi foto yang lain, pokoknya sampai semuanya terisi ya. Oke, anggap saja ini semua sudah terisi.
Nah, jika sudah di sini teman-teman bisa nanti menyesuaikan kalau mau pakai bingkai persegi 4-nya. Jadi kita tinggal cari di sini bingkai, cari dalam bentuk grafis ya. Kalau mau pakai menarik seperti ini ya silakan nanti ditambah lagi biar lebih keren ya. Ini contohnya saya buat begini ya. Oke, Ctrl C, Ctrl V. Kita bawa ke sini, tinggal kita balik aja. Ya, terlepas ini. Oke, kemudian Ctrl C, Ctrl V lagi. Kita balik. Oke, posisinya di sini. Ini kalau mau lebih menarik lagi ya. Ctrl C, Ctrl V, kita balik ke sini, balik ke vertikal. Nah, misalnya kalau mau pasang bingkai seperti ini, kalau tidak ya udah bisa di ini ya, terserah teman-teman. Oke, ini tinggal kita sesuaikan saja kawan-kawan sekalian. Ya, mungkin agak turun sedikit. Iya. Nah, jika sudah kita tinggal di download aja teman-teman, dan kita bisa print juga dalam bentuk dokumen kertas atau bisa dibawa ke percetakan untuk dicetak untuk ukuran 1 meter kali seperti ukuran tadi ya yang kita buat. Ini ukurannya 1 kali 75. Nah, oke. Kita tinggal bagikan, kita tinggal unduh ya. Kemudian ini pilih JPEG supaya hasilnya bagus. Terus ukurannya ini kita naikkan ya teman-teman. Kalau mau dicetak ini dinaikkan, jangan terlalu tinggi nanti berat filenya. Oke, kualitasnya ini sudah ukuran file besar. Kalau ke atas ini, nah sudah ukuran file besar ya. Jadi perhatikan pada saat teman-teman mengunduh, sekali lagi pilih JPEG. Ukurannya kita naikkan pikselnya biar kualitasnya bagus kalau mau dicetak di percetakan. Terus kualitasnya kita ambil besar, tapi jangan terlalu full sini teman-teman ya. Ini kalau terlalu full nanti agak berat filenya dibuka ya. Nah, kemudian kita unduh. Oke, proses mengunduh, kita akan lihat hasilnya seperti apa teman-teman, apakah gambarnya pecah atau tidak. Oke, kita buka filenya. Nah, ini udah jadi ya kawan-kawan. Kita lihat, saya coba perbesar apakah gambarnya pecah atau tidak nih. Kita perbesar lagi. Wah, masih bersih ya teman-teman. Ini sudah zoomnya jauh sekali nih ya, kualitasnya masih luar biasa. Ini silahkan dibawa di percetakan dan bisa dicetak ya, karena kualitasnya tidak tidak buram dan tidak jatuh. Oke, demikian untuk tutorial sederhana ini, semoga terbantu. Selamat mempraktikkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.